Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau kariyal kafirun walau kariyal musyrikun walau kariyal munafikun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa azza jundahu wa zamal azab wahdahu. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun.
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزم العزاء وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Cek. Pada para jamaah yang ada di belakang, mohon untuk segera mengisi sap-sap yang masih kosong di depan untuk memudahkan saudara-saudara kita yang hadir belakangan. Juga buat kaum ibu, apabila di jalanan sudah penuh, bisa memasuki area parkir atau halaman Yayasan Brata Bakti, dipersilahkan. Ya, untuk ibu-ibu kalau seandainya tidak cukup di jalanan, bisa masuk ke halaman Yayasan Brata Bakti. Ya, bagi bapak-bapak yang sudah masuk, sudah di dalam, untuk mengisi sap-sap terlebih dahulu untuk memudahkan saudara-saudara kita yang hadir belakangan. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah Masjid Jami'ul Falah yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal, di antaranya tentang kaifiat tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri 1444 Hijriah atau bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 22 April 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum daripada pelaksanaan salat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salat Idul Fitri dilaksanakan dengan bilangan 2 rakaat. Berbeda dengan sholat biasa, sholat Idul Fitri dengan 2 rakaat 1 salam, terdiri dari rakaat pertama setelah nanti takbiratul ihram, kemudian doa iftitah,
Imam akan mengomandoi, yaitu dengan bertakbir sebanyak 7 kali. Di rakaat pertama kita bertakbir sebanyak 7 kali. Di antara takbir demi takbir diselingi dengan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah takbir 7 kali, imam akan membacakan surah Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surah pilihan. Kemudian dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud kembali, dan duduk intikal atau duduk tuma'ninah akan beranjak ke rakaat kedua. Pada saat rakaat kedua, imam kembali akan memimpin pembacaan takbir sebanyak 5 kali. Di rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali. Di antara takbir diselingi dengan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian imam melanjutkan dengan pembacaan suratul Fatihah dan juga surah pilihan. Selanjutnya ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud kembali, dan tasyahud akhir. Kemudian diakhiri dengan salam. Adapun tata cara niatnya, usolli sunatal li'idil fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulangi, usolli sunnatal li'idil fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat salat Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Saya ulangi, aku niat salat Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian selesai kita melaksanakan salat Idul Fitri, nanti Bilal kembali akan mengomandoi, yang akan dipimpin nanti Ustadz Haji Ustadz Solihan Wijaya, yaitu kita akan sama-sama mendengarkan khutbah, yaitu 2 khutbah, khutbah yang pertama dan juga khutbah yang kedua, sebagaimana biasa kita laksanakan ketika melaksanakan khutbah Jumat atau sholat Jumat. Diharapkan kepada jamaah sekalian, sebelum khatib selesai khutbah kedua, jangan beranjak terlebih dahulu. Jadi selesaikan, sempurnakan salat Idul Fitri kita dengan mendengarkan 2 khutbah yang nanti akan disampaikan oleh khatib, dan usahakan pada saat khatib sedang berkhutbah, upayakan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya. Perbanyak berdoa kepada Allah, minta agar diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa kita, Allah berikan keamanan, berikan keselamatan, dijauhkan daripada musibah, daripada malapetaka. Dan mudah-mudahan kita doakan bangsa Indonesia senantiasa menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian selesai itu kita saling bermusaffahah, saling bersalam-salaman satu sama lain, agar supaya kita selesai melaksanakan saum Ramadan, ibadah Ramadan, bersilaturahim di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita antara sesama manusia, dengan kerabat, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan handai tolan, tentunya saling bermaaf-maafan. Dan kami atas nama pengurus DKM Masjid Jami Nurul Falah beserta dengan para penasehat
dan juga Ketua Yayasan Nurul Falah Bapak Haji Alif Mahmud DHN, LMA, LMK Kelurahan Ragunan, para ketua RW baik RW 04, RW 07, dan juga para ketua masjid dan musolah yang berada di lingkungan Kampung Pisangan, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Inilah tata cara kaifiat yang dapat kami sampaikan. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh pembawa acara yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Reswara Esos. Untuk itu kita awali kegiatan sholat Idul Fitri di Masjid Jaminul Falah ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan duduk simpu kita, perjalanan kita dari rumah menuju masjid, dan selesai kita beranjak nanti selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita sehat lahir batin. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Allah tambahkan keberkahan kepada diri kita, kepada keluarga kita. Allah tambahkan keberkahan pada usaha kita, pekerjaan kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita anak yang soleh dan solihah. Kita doakan juga mudah-mudahan ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Dan pada keluarga kita yang saat ini sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulana al-azim, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui mimbar yang mulia ini, mari bersama-sama kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan besar, baginda besar, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita akan senantiasa mendapat syafaatul uzmah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Usini wa usikum ibadallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa Ramadan tahun ini telah kita lalui. Kita telah lepas Ramadan bersama-sama dengan tadi malam. Kita iringi kepergian Ramadan dengan iringan takbir, tahmid, dan tahlil. Tentunya kita yang merasakan indahnya Ramadan, begitu nikmatnya ibadah di bulan Ramadan, merasa kehilangan ketika Ramadan meninggalkan kita, ditandai dengan gema takbir di seantero dunia ini. Selepas maghrib kita sama-sama mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, dan tahlil. Pada hakikatnya pada saat itu kata Rasulullah, khamsun layalin la turaddu fihinna da'awat. Ada 5 malam ketika kau berdoa kepada Allah, niscaya doamu pasti akan. Al-Quran, sedekah, dan juga kita laksanakan sholat-sholat sunnah lainnya, ibadah puasa, yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan juga mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahannya. Yang jadi masalah, yang menjadi persoalan, apakah ibadah Ramadan yang 1 bulan kemarin kita laksanakan Allah ridho kepada kita atau tidak? Kuncinya kalau Allah ingin ridho, maka jangan buang kesempatan yang baik ini nanti. Ambil, rebut, raih ridho daripada orang tua kita.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tuamu pintu di antara pintu surga. Artinya orang tua kita adalah pintu di antara pintu-pintu surga. Fa in syi'ta fa'di dzalikal bab aw ihfadhu. Di antara pintu surga itu kita raih, maka itu sebagai salah satu jalan untuk meluluskan melalui pintu-pintu berikutnya. Al-Imam Hasan Al-Bisri ketika ibu beliau meninggal dunia berpulang ke rahmatullah, Imam Hasan Al-Bisri menangis. Ditanya oleh jamaahnya, wahai imam, bukankah kau seorang yang arif, bukankah kau seorang yang alim, kenapa engkau ketika ibumu meninggal dunia engkau menangis? Al-Imam Al-Hasan Al-Bisri beliau menyampaikan, wahai saudaraku, yang selama ini kupanjatkan doa kepada Allah, sekarang salah satu jalan untuk meluruskan doaku, meluruskan daripada keinginanku dan cita-citaku untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang pintunya sudah tertutup. Artinya Al-Imam Hasan Al-Bisri menyampaikan, dengan wafatnya orang tua kita, bapak dan ibu kita, berarti jalan meluluskan kita untuk meraih surga dan ridhonya Allah tertutup. Bagaimana kita cara-caranya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Al-Habib Salim Asy-Syatiri menyampaikan ada beberapa tipe manusia. Tipe seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Yang pertama, rajulun barun liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da wafatihima. Ada seorang anak yang bakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup dan juga ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama ini. Ada yang kedua, rajulun barun liwalidayhi fi hayatihima wala ba'da wafatihima. Ada anak yang bakti sama orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, tapi tidak lagi dia berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Yang ketiga, rajulun aqun, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Rajulun aqun liwalidihi fi hayatihima wala ba'da wafatihima. Ada anak yang durhaka kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, tapi dia bakti ketika orang tuanya sudah wafat. Artinya anaknya taubat kepada Allah, menyadari kesalahan, menyadari bahwa selama ini dia durhaka kepada orang tuanya. Selepas orang tuanya meninggal dunia, dia tidak henti-hentinya mendoakan untuk orang tuanya. Yang terakhir, rajulun aqun liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da wafatihima. Ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup, apalagi orang tuanya sudah meninggal. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan ibadah Ramadan kita, ibadah-ibadah lainnya, karena terhalang gara-gara kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, rawahu Ahmad bin Hanbal wa Tirmidzi an sahabati Amr bin Murrah al-Juhaini. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shalaitu shalawatil khamsa wa sumtu Ramadan wa adaitu zakah wa hajjatul baita fama zali?" Wahai Rasul, apa pendapat engkau jika seseorang telah melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, dia melaksanakan ibadah Ramadan, dia mengeluarkan zakat,
dan juga dia telah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, apa yang akan dia peroleh wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang yang melakukan perbuatan itu, kata Rasulullah, maka nanti di hari kiamat dia akan bersama-sama dengan para nabi, dengan para siddiqin, dengan para salihin, dengan para syuhada. Kami ulangi, dengan para nabi, dengan para siddiqin, dengan para syuhada dan para salihin. Illa ayyauqa walidayhi, kecuali orang yang durhaka kepada orang tuanya. La yaqbalullaha sarfan wala adlan. Orang yang durhaka, anak yang durhaka kepada orang tuanya, ibadah yang wajib apalagi ibadah yang sunnah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang sedang melaksanakan tawaf, dipanggul ibunya, ibunya digendong oleh dia, kemudian bertemu dengan Ibnu Umar. Dia bertanya, ya Abna Amr, wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha, apakah yang aku lakukan ini sudah termasuk berbakti kepada orang tuaku? Orang tuanya tawaf digendong. Apakah orang tuaku pada saat aku gendong, pada saat tawaf, sudah menunjukkan baktiku sebagai seorang anak kepada orang tuaku? Yang dijawab oleh Ibnu Umar, qala Ibnu Umar, wala bitalqatin wahidatin min talqatiha. Wahai saudaraku, sesungguhnya satu tarikan napas ibumu ketika engkau melahirkanmu, sesungguhnya engkau belum bisa berbakti kepada orang tuamu. Ini juga terjadi yang dialami oleh sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah. Ketika Alqamah pada saat sakaratul maut, karena Alqamah pernah menyakiti hati ibunya, lantaran Alqamah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang tuanya, seorang ibunya, sampai ibunya dipanggil oleh Rasulullah. Ketika Alqamah antara hidup tidak, mati tidak, ditanya oleh Rasulullah, siapa ibunya? Apakah ibunya masih ada? Kata sahabat yang lain, ibunya masih hidup. Panggil orang tuanya Alqamah, minta ridhonya. Pada saat sahabat datang ke rumah ibunda Alqamah, ibunda Alqamah sedikit pun tidak mau menggerakkan kakinya. Dia tidak mau melihat anaknya Alqamah karena Alqamah sudah menyakiti hatinya. Sampai Rasulullah menyampaikan, kalau ibunda Alqamah tidak mau datang, sampaikan kepada beliau, putra kesayangannya Alqamah akan kita bakar dia hidup-hidup. Hati seorang ibu, betapapun sakitnya dia, betapapun durhakanya seorang anak, ibunya datang dengan kerendahan hati. Disampaikan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai baginda Rasul, karena engkau yang memanggil, maka saat ini persaksikan wahai Rasulullah bahwa aku ikhlas, aku ridha, dan aku maafkan putraku Alqamah. Pada saat itu Alqamah meninggal dunia. Ketika Alqamah meninggal dunia, di atas pusaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadisnya, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, wahai kaum muhajirin dan ansar, man faddala zaujatuhu ala ummihi, siapa yang lebih memuliakan istrinya dibanding ibunya, fa'alaihi la'natullah wan nasu wal malaikatu ajma'in, maka Allah, manusia dan para malaikat yang berada di langit, mereka akan menghinakan, mereka akan mencacikan, dan mereka akan mendoakan yang buruk kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya.
La yaqbalullaha sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima ibadah anak yang durhaka, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, illa ayyatuba ridoha, sehingga dia meminta ridho kepada orang tuanya, kepada ibunya, kedua orang tuanya. Wa yuhsinu ilaiha, kemudian dia memperlakukan dengan baik kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini kita manfaatkan momentum Idul Fitri untuk saling bermaaf-maafan, minta maaf kepada orang tua. Jika orang tua sudah tidak ada, datangi kuburnya, minta kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta di atas pusara orang tua kita, tengadakan tangan kita di hari yang fitri ini. Ya Allah, seandainya ketika orang tuaku hidup aku belum bisa berbakti kepada beliau, saksikan ya Allah dengan kebesaranmu, dengan syafaat Rasulullah, dengan kemuliaan Ramadan yang kemarin kita sudah laksanakan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kami, ampuni kesalahan orang tua kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, baik dosa yang kecil apalagi dosa yang besar. Ya Allah, mudah-mudahan tetesan air mataku menjadi saksi di hadapanku saat ini aku akan berbakti kepada orang tuaku. Mudah-mudahan dengan bakti kita kepada orang tua kita akan menjadikan amal soleh kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran di Indonesia ada tradisi mudik lebaran. Satu tujuannya, ingin mengunjungi orang tua, ingin mengunjungi kerabat kita, karena yang terpenting berapapun mahalnya biaya perjalanan, tapi lebih mahal adalah ridho orang tua kita. Kembali lagi, kalau ingin pahala Ramadan dan amal ibadah kita lainnya Allah ridho, maka cari oleh kita ridho orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ini saja khutbah singkat. Mudah-mudahan Ramadan kita kemarin senantiasa Allah terima amal ibadah kita, Allah berikan pahala kebajikan kepada kita, dan Allah kumpulkan kita nanti di surganya Allah. Allah perkenankan kita masuk ke surganya Allah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan jalan kepada kita menuju surganya Allah melalui satu pintu yang kita kenal dengan Babur Rayyan. Ya Allah, persaksikan olehmu ya Allah hamba-hambamu yang sedang kumpul di Masjid Jami' Nurul Falah, yang di atas permukaan bumi ini ya Allah sedang menganggungkan, membesarkan asma-Mu ya Allah, dan kami menyadari bahwa kami pada hakikatnya adalah manusia yang Kau ciptakan khuliqa dha'ifa, Kau ciptakan dalam keadaan yang lemah ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah Engkau terima ibadah kami, bukakan pintu surga buat kami, kumpulkan kami ya Allah, liqa'u fid dunya wajtima'i fil jannah. Ya Allah, pertemukan kami ya Allah dengan orang-orang yang kami cintai di dunia, kumpulkan kami bersama nanti ya Allah di surgamu ya Allah. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minhum tilawatahu innahu samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بالنفس وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولا ذكر الله أكبر. من العائدين والفائدين كل عام وأنتم بخير. يا ربي بالمصطفى